Ini produknya siapa sih? Dan katanya ini juga salah satu produk whey yang murah tuh di all shop. So jangan terkecoh dulu ya, cek kandungannya dulu per servingnya berapa. Ini buat bulking ya, terus halal nggak sih? Nah ini kok bisa murah dari yang lain? Campurannya apa aja, komposisinya apa aja, di sini juga gua nggak tahu. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel YouTube Borneo Body Fit Center. Jumpa lagi dengan gua, Fit Setiawan. Wih, tumben ya memperkenalkan diri. Ya biar kenal aja sih ya. Kali aja kan pas ketemu di jalan, wih Mas Body Fit Center, kan nggak enak juga ya. Nah kali ini seperti biasa kita ngomongin soal suplemen lagi ya. Buat teman-teman yang suka minta requestkan produk suplemen, mohon bersabar ya. Requestan kalian semua tetap kami tampung, tapi ya kami ngerjakannya perlahan-lahan ya. Soalnya di sini kami perlu cari tahu dulu sumbernya apa, dan kami cicip-cicip juga ya, shootnya, editingnya, grading dan macem-macem, biar muka gua nggak burik pas di mata kalian. Dan trouble yang lain juga ya di soal budget ya. Soalnya kami ya perlu beli dulu suplemen sesuai apa yang kalian minta requestkan. Ya kali aja di sini ada yang pengen promosiin produknya, silahkan. Tapi tetap kami review dan kami bedah secara jujur. Nah di sini gue pengen review suplemen whey ya. Soalnya ada yang minta requestkan produk ini. Ini dia Whey-Mo-Grow. Dan katanya ini juga salah satu produk whey yang murah tuh di all shop. Ya sebenarnya pengen juga sih ya review produk yang mahal dari luar. Cuman for now ya nothing left in my pocket ya. Oke, Whey-Mo-Grow ya. Ini jenis WPC ya, atau whey protein konsentrat. Karena kemarin kita udah bahas whey isolate murah, dan sekarang coba kita bahas ya ini ya whey protein konsentrat, apakah ini termasuk murah atau enggak. Dari segi kemasan ini sudah terlapisin aluminium foil ya. Ya walaupun tipis banget ya menurut gua ya. Ini kalau kena benturan dikit aja nih kayaknya bisa sobek nih. Dan ini adalah kemasan yang 1 kilo. Ada juga kemasan yang 400 gram. Dan di situ yang 400 gram itu kemasannya udah pakai ziplock ya. Dan ya lumayan keren ya ketimbang yang ini ya, yang 1 kilo ya. Ternyata ada juga ya yang 800 gram kemasannya, dan itu juga udah kemasan ziplock. Waduh. Ini emang sengaja dibikin kayak gini, yang 1 kilonya. Kan kasihan kan teman-temannya yang lain pada baju bagus, yang ini bajunya mudah sobek. Ini produknya siapa sih? Oh, Bukit Wangi, Indonesia. Baru denger ya. Nah sekarang kita bahas soal kandungan di dalamnya. Kalau di kemasan ini nih nggak dijelasin ya penyajiannya ya. Cuman ada tuh tulisan informasi nilai gizinya doang nih di sini nih. Tapi kalau yang di kemasan ziplock ada dikasih tahu tuh per servingnya itu kena 40 gram ya. Dan di situ proteinnya udah 13 gram. Kalau berkaca di kemasan yang ini nih, di situ per 100 gram. Nah, di sini bisa kalian lihat per 100 gram. Barulah proteinnya itu 34 gram. Karena di label di atas ini ada tulisannya 34 gram protein. So, jangan terkecoh dulu ya. Cek kandungannya dulu per servingnya berapa. Karena 100 gram itu banyak loh ya. 40 gram aja itu kisaran 4 sendok makan. Jadi di sini gue berkaca pada informasi di kemasan yang 40 gram per servingnya. Jadi kita konversikan ya. Nah proteinnya tadi kan itu 13 gram tuh per servingnya. Terus dalam satu serving tadi itu kalorinya 150 kalori ya. Wow. Sekelas whey konsentrat tapi kalorinya lumayan tinggi ya. Ini ada apa ini? Kenapa kalorinya bisa tinggi? Ternyata karbohidratnya itu adalah 22 gram. Ini buat bulking ya. Dan di sini gulanya nggak dikasih tahu ya untuk yang kemasan 1 kilonya ini nih. Dengan rasa yang plain seharusnya gulanya juga rendah dong. Tapi gua cek di kemasan yang lain itu dalam satu servingnya itu gulanya itu 19 gram. Wow, apa mungkin karena penambahan rasa di susunya ya yang bikin jadi tinggi gulanya. Soalnya di sini Whey-Mo-Grow ini ternyata banyak varian rasanya, dan lemaknya di sini 1 gram ya. Kalau kita kategorikan ya ini kayaknya gainer dah ya, atau suplemen gain mass yang buat program bulking ya. Soalnya kalorinya tinggi, proteinnya ya agak rendah juga sih ya di sini ya. Karbonya ya begitulah ya, yang kayak gua bilang tadi ya.
Sama juga gulanya ya juga wah agak ngeri ya. Mungkin itu yang ada varian rasa lain ya. Dari di situ aja itu kita bisa simpulin ini kayaknya Genmas ya. Tapi di kemasannya ini tulisannya whey protein, whey mugro, whey protein ya. Kok bisa ya? Rendah proteinnya tapi tinggi karbonya. Kalau dari rasionya berarti perbandingannya 1:1,6 antara protein sama karbonya ya. Sedangkan untuk jenis whey protein konsentrat itu biasanya rasionya ya minimal 5:1 ya antara protein sama karbohidratnya ya. Biasanya lebih tinggi proteinnya per servingnya ketimbang dengan karbohidratnya. Penasaran gue komposisinya apa aja. Kalau di kemasan di sini, ini nggak dikasih tahu. Kalau di sini nih komposisinya di sini nggak dikasih tahu ya komposisinya apa aja. Nah, gue cari di kemasan lainnya itu tuh. Ada tuh gue nemunya ya. Konsentrat whey protein dan vitamin B6. Dah, itu aja. Yakin cuman itu aja. Terus whey konsentratnya berapa persen di sini? Di kemasan di sini nggak dikasih tahu ya berapa persen ya whey konsentratnya. Tapi gue nemu nih ya di kemasan yang lain tuh. Tapi whey mugro juga tulisannya. Di situ tuh tulisannya whey protein konsentratnya 45%. Nah, udah tahu kan penyebabnya proteinnya rendah? Terus sisanya apa dong komposisinya? Bubuk skim atau maltodextrin yang biasa kandungannya untuk susu gainer itu? Atau kalian ada dapat informasi soal kandungan di dalamnya apa-apa aja? Bisa kasih tahu ya lewat komen di bawah. Nah, sekarang untuk izin dan sertifikat. Di kemasan yang kayak gue pegang ini nggak ada dijelasin ya. Izin dan sertifikatnya apa aja, label halal atau enggaknya juga nggak tahu. Terus gue cari di kemasan yang lainnya. Dan gue nemu tuh ya, nomor registrasi BPOM-nya. Langsung aja ya gue cek ya di website BPOM-nya. Dan ternyata emang udah terregistrasi BPOM bro. Dan masa berlakunya pun sampai 2026 loh. Ya kalau udah lulus BPOM berarti aman dong ya isi kandungan di dalamnya ya. Cuman ya harusnya ya komposisinya ya juga dikasih tahu dong gitu loh. Di sini nih pecinta whey low cost agak sedikit lega ya. Terus halal nggak sih? Kalau di sini gua nggak nemu titik terangnya ya di sini ya. Gua cari kata kuncinya ya nggak muncul juga di situ soal MUI-nya, nomor sertifikatnya juga nggak ada ya di sini ya. Di websitenya ada nggak sih? Kalau ada yang tahu informasi soal halal atau enggaknya bisa kasih tahu juga ya di kolom komentar. Melalui video ini kita sambil sharing ya. Dan di sini ini sebenarnya udah gua buka ya. Nah di sini nih gua tempelin lagi. Dan gua minta tolong teman gua yang nyicipinnya, jadi bukan gua. Jadi tumbal ya. Nah kata teman gue itu rasanya asin kayak susu bubuk skim itu loh ya, yang kayak susu anak-anak itu. Terus nggak terlalu hambar banget sih karena ini yang plain. Nggak tahu sama rasa-rasa yang lain ya. Apalagi kalau yang di kemasannya itu tertulis 19 gram gulanya. Nah setelah beberapa hari dia tuh konsumsi tuh ya nggak terjadi apa-apa sih. Nggak diare, nggak gatel-gatel juga, dan aman-aman aja buat dia ya. Cuman perut rasanya agak begah dan ya sering pelatus gitu ya. Nggak tahu pelatus ya? Searching di Google. Kalau udah nemu, lu bisa kasih gelar temanmu Raja Pelatus. Nah, bagaimana dengan kalian yang udah konsumsi suplemen ini? Ada efekkah? Atau ada hal positif di badan kalian? Bisa kita diskusikan di kolom komentar ya. Karena di sini nih, gua ya punya keterbatasan sumber informasinya. Tapi apakah ini whey repack atau kemasan curah dari yang bungkusan besar atau apa, gua nggak tahu ya. Karena di sini kalau kita cek whey mugro itu agak susah mencari literaturnya, baik itu di Google dan sumber yang lain. Dan di sini ini kemasannya juga beda-beda ya, jadi bingung gua ya sebenarnya yang mana nih yang bener gitu loh. Apakah ini asli ataukah palsu ya? Agak sulit gua ngejelasinnya di sini ya. Terus harganya ini berapa sih? Harganya kalau gue lihat di Allshop itu ya macem-macem ya harganya ya. Kalau yang ini nih kemarin gue belinya itu di harga 104.000 dan udah dapat 1 kilo ya. Tapi sebenarnya banyak variannya ya. Ada varian 400 gram itu 69.000. Kalau yang 800 gram 129.000. Padahal ada juga sih ya yang harganya itu 142.000. Wah, itu agak mahal lagi tuh. Nah ini kok bisa murah dari yang lain? Mungkin dari agen terbesarnya kali ya? Atau dari importir terbesarnya? Mungkin juga emang ambilan keuntungannya sedikit. Tapi gini ya, yang kita tahu tuh sekelas whey konsentrat pun ya karena harga whey impor sekarang kan agak melunjak tajam tuh ya. Makanya whey merek-merek lain itu secara bertahap harganya mulai naik tuh ya. Tapi kok yang ini bisa murah ya? Atau mungkin ada campuran lain
dicampur gitu ya, dioplos. Soal itu gua nggak berani ngomong karena gua bukan ahlinya. Biarpun kita ngerasain kayak rasa susu skim atau kayak ada rasa susu anak-anak atau kayak rasa campuran kedelai, tetep gua nggak berani komentar soal ini. So di sini kalau harganya 104.000 dan ini 1 kilo, kalau kita konversikan per servingnya 40 gram, berarti dapat 25 kali penyajian ya. Dan di sini per servingnya berarti kena 4 ribuan. Ya nggak kaget-kaget juga sih gua ya. Soalnya kita udah tahu ya dari kandungannya yang dan benefitnya juga ya, serta kekurangan lain dari suplemen ini tadi yang udah kita jelasin. Dan di harga 4 ribuan lu dapat 13 gram protein. BCAA-nya juga gua nggak tahu soalnya nggak dijelasin di sini. Karbohidratnya 22 gram, gulanya 19 gram. Kalau dengan varian yang rasa yang lain mungkin ya. Dengan hanya 150 kalori hanya. Gimana? Di harga 4 ribuan apakah masih worth it ini buat kalian? Kalau di gua ya 4 ribu kayaknya dapat 2 butir telur ya. Dan direbus dan proteinnya totalnya itu 12 gram. Karbonya cuma 2 gram. Dan lemaknya ya agak tinggi ya, kisaran 11 gram kalau 2 biji. Tapi di sini termasuk lemak bagus loh ya kalau telur. Terus so pasti no sugar dong. No pengawet dan cuman 154 kalori. Itu kalau menurut gua ya. Tapi ya dengan pasti ya caranya ya agak ribet ya, pakai direbus ya, nungguin mateng. Rasanya ya rasa telur. Paling cuman dikasih garam dikit ya buat ada rasanya. Kalau yang ini kan ini tinggal pilih aja nih ya, tinggal seduh, nggak repot. Ada varian rasa yang lain juga kok kalau kalian memang nggak mau rasa yang plain. Ini kan rasa plain ya. Ada coklat, taro, banana, avocado. Oh, banyak tuh varian rasanya. Tapi di sini kembali lagi ke diri kalian masing-masing ya. Karena suplemen ini udah BPOM juga, tapi gua belum nemu sertifikat halalnya juga ya, uji labnya juga gua nggak nemu di sini ya. Campurannya apa aja, komposisinya apa aja di sini juga gua nggak tahu. Buat kalian yang tahu lebih detail soal informasi seputar suplemen whey ini atau ada yang sudah berbulan-bulan konsumsi suplemen ini, bisa dong kita cerita di kolom komentar. Biar teman-teman yang lain juga pada tahu ya. Karena di sini gua sifatnya bukan menggurui, tapi saling berbagi informasi seputar apa yang gua ketahui. Dan ditambah dengan informasi yang kalian dapetin juga ya. Jadi jangan sungkan buat cek di kolom komentar. Kali aja ada jawaban yang menarik di bawah sini. Oke, sekian dulu ya review soal suplemen yang satu ini nih ya. Selebihnya bisa kita bahas di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like jika kalian menyukai video ini dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan seputar review suplemen yang lainnya juga ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.